Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Adapa Berita. Nah, ini semakin mendekati Pilpres sudah semakin jelas ini. Setelah sekian lama menjadi misteri, tampaknya kini kita sudah bisa membaca ya peta koalisi, sekaligus ada bocoran juga nih siapa cawapresnya. Setidak-tidaknya untuk pasangan Prabowo sudah sangat terang benderang ini bahwa wakilnya akan Hatta Rajasa yang sudah mengundurkan dari jabatannya sebagai menteri. Demikian juga dengan Golkar, dikabarkan juga merapat ke kubu PDIP. Kita akan membahas hal ini lebih jauh, namun sebelumnya kita akan ke William ya untuk mendengar laporannya tentang di kediaman Hatta Rajasa ini. Kami sedang berada di Golf Mansion, tepatnya di depan halaman kediaman rumah Hatta Rajasa, di mana seperti yang juga telah kami informasikan bahwa hari ini tepat dengan pernyataan Hatta Rajasa mengundurkan diri sebagai Menteri Perekonomian Republik Indonesia dan juga dukungan Hatta Rajasa terhadap Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Dan seperti yang Anda lihat, situasi di rumah Hatta Rajasa, tepatnya di kediaman Hatta Rajasa pada malam hari ini telah ramai dan sejumlah rekan dan juga petinggi partai telah hadir di rumah atau juga kediaman Hatta Rajasa di kawasan Golf Mansion Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan tampak beberapa rekan dari Partai Amanat Nasional dan juga sejumlah petinggi partai dan juga caleg, diantara ada Primus Justisio dan juga beberapa orang penting di Partai Amanat Nasional. Nantikan informasi kami selanjutnya langsung dari kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kita kembali ke Rahma Sarita. Ya, kita akan menantikan ya bagaimana perkembangan atau dinamika di kediaman Hatta Rajasa bersama William nanti. Namun saat ini di studio sudah hadir narasumber. Ini ada Pak Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam Pak Riza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Hajrianto Tohari, Ketua DPP Golkar ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, dan Pak Fahri Ali, pengamat politik. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam. Kok berjauhan ini Pak ya? Ada lagi yang bergabung nanti. Yang menarik cuma kepada saya Anda bilang Assalamualaikum kan? Hebat itu. Tapi itu tidak berarti apa-apa sebenarnya. Berarti juga nggak apa-apa. Iya, kita akan membahas lebih jauh nih Pak Fahri Ali nanti Pak. Apakah arti pergerakan-pergerakan yang kita baca ini? Yang terakhir itu sudah ada Golkar ini, pergerakan Golkar, Ical bertemu Gembrong ya ini. Tapi kita tanyakan dulu nih Pak Hajrianto. Ini sudah semakin jelas ini Pak akan merapat ke PDIP? Ya, ibarat orang mau masuk rumah, ini pintu sudah dibuka, kira-kira gitu. Jadi tinggal masuk. Ibaratnya ini sebagai muqaddimah gitu ya. Muqaddimah untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut. Mungkin tadi ada banyak pemirsa media televisi menyaksikan pertemuan di pasar Gembrong. Tadi Mas Reza bilang Gembrong, dikoreksi sama Bang Fahri yang benar Gembrong. Kata Pak Riza tadi pasar Gembrong, pasarnya apa nih Pak tadi? Pasar boneka, pasar mainan anak itu. Oh, ya. Saya pernah kebetulan mungkin ya. Jadi kira-kira kalau saya menganalogikan pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar, ARB, dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Joko Widodo, itu mirip dengan pertemuan di Hambalang antara Pak ARB dengan Pak Prabowo. Artinya masih mukadimah, belum tentu ya, begitu ya Pak ya? Karena memang ini belum putus begitulah, belum putus. Ini sudah mepet tapi masih mukadimah ini. Ya, karena waktunya kan masih sampai tanggal 20 ya. Baik. Pembukaan pendaftaran calon presiden tanggal 18 sampai tanggal 20, dan perlu diketahui bahwa lembaga di dalam Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk membahas dan memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk di dalamnya koalisi, itu ada di Rapimnas. Rapimnas itu adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam Partai Golkar di bawah Munas
yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon Menunggu presiden. hasil Rapimnas dulu ya. Jadi Berarti kapan finalnya resminya nanti di Rapimnas direncanakan tanggal 18 Mei 12 Mei yang akan datang. Iya, baik. Kita akan lebih lanjut berbincang nanti, tapi ada tayangan berikut ini pemirsa, kita simak dulu. Jelang pemilu presiden, dua poros koalisi Pilpres terus berbenah dan merapatkan barisan. Poros koalisi Gerindra menambah kekuatan dengan masuknya Partai Amanat Nasional PAN ke dalam barisan koalisi pengusung Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, memastikan bahwa partainya bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah ini sudah final dan akan segera diumumkan pada rapat pimpinan nasional Rapimnas PAN di Jakarta Rabu esok 14 Mei. Dengan begitu, Partai Gerindra menambah kekuatan poros koalisinya setelah Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Dengan kehadiran tiga partai itu, Prabowo diperkirakan akan didukung oleh 25,93% suara gabungan dari tiga partai tersebut. Dan dukungan akan semakin kuat lagi jika Partai Keadilan Sejahtera resmi bergabung dalam barisan koalisi Gerindra. Bergabungnya PAN juga membuat Hatta Rajasa mengaku siap menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo jika Rapimnas sudah memutuskan hal tersebut. Nampaknya keseriusan Hatta ikut bertarung di Pilpres tidak main-main. Besan SBY ini langsung mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Hatta Rajasa bukanlah orang pertama di kabinet pemerintahan SBY yang mundur. Sebelumnya, Gita Wirjawan sudah mundur lebih dahulu karena menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Dino Patijalal juga mundur sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat demi ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Joko Widodo juga sudah punya strategi untuk lebih konsentrasi hadapi Pilpres. Terhitung mulai Rabu esok, Jokowi bebas dari tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI. Ia telah mengantongi izin cuti dari Presiden SBY. Hanya sekitar 3 menit pertemuan antara Presiden SBY dan Jokowi di Istana Selasa 13 Mei, Presiden memberi izin cuti ke Gubernur DKI Jakarta itu untuk nyapres. Pendaftaran calon presiden berlangsung tanggal 18 hingga 20 Mei. Aturan yang ditetapkan, seorang calon presiden yang memangku jabatan publik setingkat gubernur harus nonaktif dari jabatannya. Untuk menteri, wajib mengundurkan diri. Aturan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang izin bagi kepala daerah yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Kompetisi perebutan kursi presiden dan wakil presiden semakin dekat. Para bakal kandidat pun berlomba-lomba meninggalkan tugasnya masing-masing. Benar, ada. Iya, kita lanjutkan dialog ini. Saya ke Pak Riza Patria. Kalau tadi di Golkar masih belum putus katanya ya tentang arah dari Golkar maupun PDIP ini berkoalisi dengan PDIP, bagaimana dengan Gerindra? Ini memang sudah putus ya nih ya Pak, bahwa akan jadi Prabowo berjasa. Iya, jadi memang kan sejak awal kan, sejak 2009 kita sudah berkoalisi dengan PAN, dengan P3. Namun kan tidak mungkin karena 111 ya. Tapi perlu dicatat, waktu itu juga calon wapresnya dari PAN, yaitu Pak Sutrisno Bachir, begitu. Nah sekarang ini melanjutkan ya kan, jatuh cinta 2009 diteruskan. Dan memang di antara calon tentu Gerindra Bapak Prabowo mendengarkan masukan tidak hanya di internal tapi dengan tokoh juga para elit parpol yang akan berkoalisi dengan Gerindra. Dan saya kira kita semua sudah mendengar langsung tadi
kunjungan Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa menemui Presiden Pak SBY untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama, mengantarkan Pak Hatta untuk izin mundur dari kabinet karena memang sesuai dengan peraturan perundangan harus mundur apabila mencalonkan sebagai cawapres. Kemudian beliau juga menyampaikan sebagai senior, Pak Prabowo itu orangnya sangat hormat dengan senior, dengan para orang tua, apalagi para pahlawan. Jadi beliau izinlah juga menyampaikan pada SBY maksud untuk menjadi capres dan mengajak Hatta sebagai cawapres. Gitu. Jadi itu mekanismenya ya. Yang ketiga juga beliau pada kesempatan yang sama juga mengapresiasi prestasi yang telah dibuat selama 10 tahun pemerintahan SBY. Indonesia menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Cina, dan juga menyampaikan tentu harapan ke depan apabila dimungkinkan bisa berkoalisi dengan Demokrat. Karena kan yang sudah putus ini kan baru dengan P3 sebenarnya lebih awal menyampaikan. Yang terakhir itu ada jawaban nggak dari SBY tentang kemungkinan koalisi dengan Demokrat? Saya kira kan Demokrat punya mekanisme yang harus kita hormati dan kita hargai, yaitu konvensi yang akan diumumkan pada tanggal 15. Kita tunggu saja keputusan yang akan diputuskan oleh internal Partai Demokrat. Apakah hasil konvensi itu akan terus diusung sebagai capres atau ada alternatif lain? Ya, sebelumnya, saya kira kita menunggu itu semua. Sebelumnya Prabowo sudah bertemu dengan ARB, bahkan sempat dikabarkan wakilnya akan ARB, tapi kemudian pilihan jatuh ke Hatta Rajasa. Ini pertimbangannya apa? Apakah karena Hatta Rajasa ini dari besan SBY karena akan berharap mendapat dukungan dari Demokrat juga atau bagaimana? Saya kira tidak begitu ya. Yang pertama, Gerindra tentu memahami bahwa Pilpres 2014 ini diisi oleh 7 papan tengah. Jadi semua papan tengah ini termasuk PAN, P3 dan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan cawapres. Dan atas dasar itulah maka dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua, dan semua punya calon. PAN punya Hatta Rajasa, PKS punya Anies Mata, punya Hidayat Nur Wahid, punya Aher, PKB, P3 punya SDA, semuanya. Syukur-syukur ngajak satu partai dapat 2 partai gitu ya, buy one get one free. Ya, Golkar punya ARB, jadi semua memang dikomunikasikan, dan hubungan Gerindra dengan Golkar sangat baik, karena semua tahu Bapak Prabowo juga dulu sama-sama di Golkar dengan Pak ARB. Kita harus break dulu nih, kita lanjutkan nanti dengan Pak Fahri Ali setelah pesan-pesan berikut ini. Pak. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan dengan Pak Fahri Ali. Bagaimana Anda mengomentari perkembangan terbaru ini ya? Sudah hampir dipastikan wakil dari Prabowo adalah Hatta Rajasa. Kalau Anda melihat pilihan ini bagaimana nih Pak? Ya, gimana ya pilihan Hatta itu orang yang kerja ya, gitu. Saya kira perekonomian Indonesia itu sebagian besar adalah hasil desain dia, terutama setelah periode kedua dari pemerintahan SBY gitu. Tetapi apakah dia sangat populer ya di hadapan rakyat? Saya kira masih dipertanyakan gitu. Nah, karena itu kalau orang mau tetap memakai dia harus ditempelkan dengan seorang tokoh yang acceptable di tengah-tengah publik gitu. Tapi kok ngomongin tentang Hatta ini, bukan tentang itu. Iya. Di tengah-tengah publik, ya, yang secara kultural bisa diterima gitu. Sebenarnya saya berapa kali ya mengusulkan, tapi dia kan menteri ya, udah tidak menganggap saya selevel dengan dia lagi gitu. Dulu sih masih sering balas-balasan, tapi ketika dia jadi Menko dia nggak pernah membalas lagi SMS saya. Apalagi nanti jadi wapres. Apalagi ya itu dia gitu. Sudah di-delete kali. Iya, tetapi saya tidak kapok. Saya mengusulkan kepada dia walaupun dia tidak pernah membalas ya. Gitu. Dan saya kira memang jadi pemimpin nggak boleh sombong sebenarnya. Sekalian aja saya katakan di sini ya. Nah, tetapi saya pernah mengusulkan kepada dia memberikan kira-kira gambaran ya. Dan kelihatannya walaupun dia tidak memberikan kepada saya, menjawab SMS saya, tetapi kelihatannya dia laksanakan walaupun kemudian saya tidak tahu bagaimana hasilnya gitu. Nah,
sekarang dengan Prabowo, jelas Prabowo itu popularitas dia cukup tinggi ya. Partai dia boleh average ya, tetapi popularitas dia tinggi gitu. Lalu kemudian juga kedekatan dia, maksud saya kampanye yang dia lakukan itu cukup panjang, sehingga at least di mata mereka yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat, terutama para kiai, Prabowo bukanlah tokoh yang asing gitu. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang tidak mempersoalkan militerisme gitu. Baik. Nah, jadi maksud saya in case misalnya Hatta ditempelkan dengan Prabowo gitu, yang akan terangkat itu adalah Hatta gitu. Jadi tidak memberi kontribusi gitu, tambahan untuk Prabowo ini kalau katanya. popularitas, kalau ukurannya popularitas gitu. Baik, tetapi kalau dilihat seperti ini Pak, pergerakannya Golkar tampaknya merapat ke PDIP, tampaknya juga tidak banyak pilihan ini bagi Golkar ya dengan perkembangan dinamika seperti ini, mau nggak mau harus ke PDIP. Nah, kalau Golkar begini, Golkar itu adalah organisasi yang paling pandai berpolitik gitu, terutama di parlemen gitu. Nah, jadi in case misalnya para pemimpinnya tidak muncul ke atas, tetapi dia masih punya, dalam bahasa yang agak negatif itu, threatening power di parlemen gitu. Jadi lu mau nggak mau harus berhubungan dengan saya. Jadi tetap punya bargaining position ya, meskipun bargaining positionnya itu cukup kuat. Meskipun gitu, tampak kesulitan mencari mitra koalisi ini dari luar. Kesulitan itu tidak menjadi persoalan ya kalau kita lihat Golkar sebagai organisasi politik. Baik. Gitu. Nah, pemimpinnya boleh siapa saja gitu. Tapi Golkar sendiri sudah cukup kuat sebagai organisasi politik. Kalau berbicara tentang koalisi, maka yang harus dilihat bukan hanya orang, tetapi perannya di dalam parlemen. Itu. Jadi Golkar tidak akan ditinggalkan oleh siapapun juga gitu. Jadi makanya tadi ya Ariza itu naksir betul supaya Golkar balik lagi ke Gerindra gitu. Ya. Dalam tapi konteks ini gitu. Sudah dicampakkan dampaknya ya nih. Belum tentu. Ya. Ini politik, tidak ada bahasa pencampakan, tidak ada itu. Ya, saya rasa dalam pembicaraan untuk membentuk koalisi biasanya kan ada tiga dimensi ya. Yang pertama itu dimensi ideologis, platform politik gitu kan. Yang kedua dimensi program atau agenda, dan yang ketiga itu dimensi tokoh untuk memasangkan. Yang keempat power sharing. Ya itu maksud saja tokoh itu. Biasanya pada dimensi yang pertama dan kedua itu lancar ya. Banyak yang tidak ada masalah gitu bicara platform politik gitu ya, kita itu pasti lancar itu. Lancar sekali, program agenda juga lancar. Tapi kalau sudah tokoh, pembicaraan dengan berbagai partai yang dilakukan oleh Partai Golkar itu ketika bicara pada tataran itu tadi tokoh itu kan selalu pakai pedoman kan. Biasanya ada dua pedoman dalam sistem yang dipakai Indonesia sekarang ini, kan ada menganut presidensial threshold ya, ambang batas pengajuan calon presiden. Maka pedoman yang pertama itu adalah hasil pemilu legislatif. Nah, Golkar ini kan pemenang kedua dengan 14,5%. Maka dalam pembentukan koalisi, terutama pada tataran dimensi atau dimensi tokoh itu tadi, ya pedomannya hasil pemilu legislatif dong, gitu kan. Nah, cuma yang satu lagi adalah pedomannya itu elektabilitas. Biasanya elektabilitas ini menggunakan hasil-hasil survei. Nah, ini kan kuat-kuatan kan. Kuat mana tuh hasil survei dengan hasil pemilu itu. Nah, dengan misalnya dengan PKS, dengan PKB, dengan P3, dan akhirnya dengan Gerindra, ya dua pedoman itu. Partai Golkar kan ingin menggunakan pedoman hasil pemilu legislatif. Jadi Golkar ini menarik. Nah, maka dari itu kemudian tidak tercapai titik temu ya, karena pedomannya Gerindra pakai pedoman hasil survei yang memang lebih tinggi daripada capres Partai Golkar. Nah, Partai Golkar pakai pedoman
hasil pemilu legislatif. Walaupun keduanya sempat dalam pertemuan di Hambalang menurunkan tensinya gitu kan. Bagi kami berdua tidak masalah siapa yang calon RI 1 dan siapa yang calon RI 2. Tapi tetap aja nggak jadi. Tetapi akhirnya ya tidak terjadi titik temu. Yang kemudian terakhir ada statement dari Pak Hasim. Ya artinya memang pembicaraan lebih lanjut tidak bisa diteruskan. Maka kemudian masing-masing mencari partner untuk membentuk koalisi itu. Dan adakah kemungkinan untuk kembali nih? Kita akan membahasnya lagi nanti nih Pak Hazrianto. Kita harus break dulu pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dengan Pak Riza Patria ini. Disebut dari Pak Fahri Ali, sebenarnya Golkar ini tidak bisa diremehkan begitu saja ya. Meskipun calon yang diusung mungkin secara elektabilitas tidak menguntungkan sehingga itu menjadi pertimbangan dari Gerindra. Tapi dengan kondisi seperti ini, apa benar ini jadi Gerindra menginginkan Golkar kembali? Yang pertama, saya klarifikasi, Gerindra tidak pernah menyatakan mencampakkan Golkar, itu tidak pernah. Terus Gerindra tidak pernah menyatakan tidak butuh Golkar, tidak pernah. Itu hanya yang terbaca aja seperti itu. Justru yang terjadi harus diakui bahwa Golkar ini sampaikan dari Bang Fahri tidak hanya ahli piawai dan senior, siapapun nanti mohon maaf yang menjadi presiden tentu membutuhkan Golkar. Tidak hanya di parlemen, saya kira juga mungkin di kabinet. Nah, loh. Karena pengalaman selama ini memang Golkar yang kami pahami adalah selalu menang, sekalipun dalam pilpresnya tidak menang, gitu. Jadi kan SBY, ya kan, ada JK penggantinya kan, Golkar kalah kan berapa kali ya, waktu 2004 Pak Wiranto Golkar kalah, tapi JK-nya masuk kan begitu. 2009 kan Pak Wiranto kan, Pak JK malah kalah juga, tapi bergabung. Jadi pengalaman ini saya kira 2019 semua kita, saya kira tidak maksud mendahului, meyakini Golkar kemungkinan besar tetap dalam pemerintahan. Pertanyaannya adalah berjuang bersama sampai Pilpres menang atau setelah Pilpres. Jadi koalisi itu kan ada 3 tahapan sebetulnya. Sebelum Pilpres, setelah Pilpres, masih ada putaran kedua, berkoalisi setelah putaran pertama, atau berkoalisi setelah putaran kedua itu. Bahkan ada kemungkinan keempat bisa juga berkoalisi di kabinet atau di PAW. Tapi kalau kemarin tidak ada pertemuan Hambalang, tidak ada titik temu karena lebih pada masalah elektabilitas tokoh yang diusung oleh Golkar begitu. Bukan tidak ada titik temu. Justru di Hambalang itu kan titik temu. Pertemuan pertama Pak Prabowo ke rumah kediaman ARB kan bagus. Ada pertemuan tindak lanjut, kemudian dikunjungi juga bagus. Pertemuan di Hambalang itu saya kira luar biasa. Tapi bagus. Kita punya pemimpin bangsa Prabowo, Pak ARB sama-sama menyatakan bahwa presiden atau capres, cawapres hanya sebuah instrumen. Yang penting adalah memperjuangkan nasib bangsa ke depan. Saya kira ini yang dibutuhkan ke depan bagi masyarakat, bahwa siapapun yang menjadi capres atau cawapres ini sebuah instrumen perjuangan. Tapi toh akhirnya tidak jadi bergabung dengan Gerindra. Akhirnya tidak bergabung dikarenakan memang Gerindra sudah memutuskan dalam proses internal kami melalui Kongres mencapreskan Bapak Prabowo. Juga begitu Golkar, kita hormati melalui Rapimnasnya sudah memutuskan ARB sebagai capres. Apabila diantaranya harus turun menjadi cawapres, harus ada mekanisme internal, termasuk ARB. Nah, ini melalui Rapimnas yang kita akan tunggu. Di Rapimnas nanti agendanya juga akan mengkoreksi gitu pencapresan ARB atau bagaimana? Mungkin jawabannya tidak bisa langsung ya, tetapi jawabannya begini. Lembaga permusyawaratan di dalam Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan capres atau cawapres itu adalah Rapimnas. Nah, karena itu maka hanya Rapimnas yang memiliki kedaulatan untuk membahas dan kemudian menetapkan. Bunyi ketetapannya tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang diperoleh dari berbagai komunikasi yang dilakukan dengan partai-partai politik, inklusif di dalamnya komunikasi terakhir dengan PDI Perjuangan yang tadi ada pertemuan di Gembrong itu tadi. Nah, itu bagian dari yang akan dibawa ke forum Rapimnas untuk dibahas dan kemudian diambil keputusan. Jadi semuanya tergantung tanggal 18 betul, nanti. Betul, persis. Karena memang seperti saya katakan tadi, satu-satunya lembaga permusyawaratan yang oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar diberi kewenangan untuk menetapkan ya, itu hanya Rapimnas. Pak Fahri kalau melihat seperti ini, jadi bisa dikatakan ini kurang seru ini Pilpres ini, akan hanya ada dua calon nih tampaknya, kubu Prabowo dan kubu Jokowi saja ini. Jadi otomatis satu putaran ya Pak Fahri. Ya, kalau cuma mereka berdua satu putaran gitu. Tetapi kalau tiba-tiba muncul tokoh baru ya. Masih dimungkinkan dengan kondisi seperti ini? Seperti kata Ariza tadi gitu. Ketika kemudian ada tokoh-tokoh dari daerah ya yang memang acceptable setidak-tidaknya secara kultural pada masyarakat Jawa, maka itu bisa membuat memungkinkan munculnya tokoh baru, poros baru begitu. Poros baru, tokoh baru gitu. Kan Anda nanya cuma bikin rame kan? Nah, bisa saja muncul itu gitu. Tokoh baru yang kita mungkin kita tidak duga-duga, tetapi memang dia sudah menjadi tokoh besar misalnya. Nah, karena begini, karena kita tidak melihat ya ada gerakan yang dilakukan oleh SBY gitu. SBY selama ini kan pasti dia lebih mengenal ya dunia politik Indonesia, selama 10 tahun memimpin Indonesia gitu. Dan dia juga mengenal tokoh-tokoh baru yang bisa kemudian dimunculkan gitu. Nah, Golkar ini posisinya belum mengambil keputusan gitu, karena perkembangannya kan akan sangat cepat gitu. Gitu. Bisa saja kemudian mereka bangun sendiri gitu. Karena yang carry itu yang tertinggal, itu kan tinggal Golkar dengan Demokrat kan. Iya. Bisa saja ini kemudian bergabung cukup ya untuk sangat cukup gitu. Ada Hanura, satu lupa saya. Sorry Pak Wiranto ya. Nah, ada Hanura gitu. Hanura merapat ke PDIP juga kan kabarnya. Iya, semuanya masih meraba-raba kan. Semua masih meraba-raba dan ini. Dan sebenarnya tidak terlalu penting, maksud saya, koalisi itu tidak terlalu penting. Siapa berkoalisi dengan siapa. Yang paling penting adalah siapa yang dicalonkan jadi presiden. Itu yang jauh lebih penting. Iya. Gitu. Dan yang penting juga sebenarnya kalau untuk memilih presiden ya. Presidensial threshold ini kan tiketnya ini Pak. Jadi kalau Golkar dengan Demokrat saja sudah cukup. Enggak, itu udah selesai semua. Ini misalnya Partai Gerindra kan udah selesai. PDIP juga udah selesai kan. Poros baru ini. Nah, poros baru misalnya dimunculkan presidennya. Karena yang memilih adalah rakyat. Maksud saya yang memilih rakyat itu mereka yang sebelumnya memilih PDIP bisa tidak memilih PDIP untuk konteks presiden. Mereka yang memilih Gerindra ya untuk caleg bisa tidak memilih Gerindra untuk presiden dan seterusnya gitu. Makanya kemudian ketokohan seseorang menjadi sangat penting. Ini yang saya ingatkan kepada Hatta supaya dia jangan sombong gitu di dalam konteks ini gitu. Karena kesombongan itu berbahaya. Pemimpin yang sombong itu berbahaya. Gitu. Dan itu bisa menjadi kampanye negatif. Baik. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat tokoh itu menjadi lebih penting daripada siapa berkoalisi dengan siapa. Ya, adakah tokoh yang kemudian muncul yang mampu mengimbangi ini Jokowi dan Prabowo? Kita akan bahasnya lagi nanti nih. Kita harus break dulu pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita tadi membahas jika calon-calonnya hanya dua, maka akan bisa dipastikan Pilpres hanya akan ada 2 putaran. Nah, ini tampaknya banyak juga yang menginginkan 3 putaran ini pastinya, atau banyak juga yang menginginkan alternatif juga ini calon alternatif. Betul. Nah, ini jadi pertimbangan Golkar juga tidak seperti kata Pak Fahri Ali, ada poros baru misalnya Demokrat dengan Golkar. Ya, perkembangan hari ini memang berlangsung sangat cepat ya. Dari pagi jam 10 kemudian siang sampai ke sore pertemuan di Gembrong itu tadi. Karena sampai hari kemarin itu sebetulnya ada apa ya, kalau ajakan mungkin terlalu ini, ada isyarat ya sebetulnya, ada isyarat-isyarat untuk dari Partai Demokrat untuk mengajak memulai pembicaraan
yang lebih serius untuk membangun sebuah poros baru gitulah, katakan. Seperti apa tuh Pak ajakannya? Poros yang ketiga. Ya ajakannya sebetulnya mengulang saja, isyarat itu mengulang saja dari beberapa hari setelah pileg itu sebenarnya sudah ada isyarat itu, tapi kira-kira ajakannya ayo kita bertemu, berkomunikasi. Maksudnya dari siapa, SBY dengan ARB ya, gitu? Dari Partai Demokrat gitu saja ya, untuk membentuk sebuah poros baru, tetapi kita kira-kira kita bertindak saja sebagai kingmaker. Nah, jadi mengajak Partai Golkar tetapi sebagai kingmaker. Maksudnya mengajak tokoh di luar partai? Di luar itu nanti calon presidennya bisa diambilkan dari tokoh-tokoh potensial yang masih ada potensi untuk dikembangkan dalam sisa waktu 2 bulan ini, misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 misalnya itu. Nah, tentu karena itu baru beberapa hari setelah pileg, Partai Golkar juga seperti partai-partai yang lainnya masih ada sedikit keterkejutan karena cukup jauh dari target yang ingin dicapainya. Seperti Partai Golkar kan targetnya 27%, tetapi ternyata jauh dari target itu. Dalam keadaan masih semacam mengalami political shock gitu kan. Sebagaimana juga partai yang lain ada yang targetnya kan 37%, tapi dapatnya 18,9%, ya gitu kan. Nah, dalam keadaan masih mengalami political shock itu diberi isyarat-isyarat ajakan itu, tentu posisinya juga masih sangat ini kan, juga masih ajakannya itu kan seakan-akan ajakan pada Partai Golkar kan sudah punya calon presiden. Ajakannya menjadi kingmaker kan berarti dari nol kan pembicaraannya, dari nol, bukan berangkat dari sudah ada calon presiden tapi dari itu nol. Bersedia tidak Golkar seperti itu, artinya ya, bukan ARB lagi nanti yang dimajukan ya, kan? Pada waktu itu kemudian kan tidak begitu merespons karena justru kemudian kita lebih tertarik untuk melakukan pembicaraan antara lain sampai ke terakhir dengan Partai Gerindra itu tadi. Nah, sekarang isyarat itu kira-kira muncul lagi ya. Nah, tapi itu sampai perkembangan kemarin ya, tapi hari ini seperti saya katakan tadi berlangsung sangat cepat. Nah, tetapi ada lampu hijau lah untuk dilakukan pertemuan apapun hasil dari kapan nih rencananya ada pertemuan dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan pertemuan itu. Silakan ini mungkin Pak dimulai dari besok ya. Mudah-mudahan 2 pedoman itu tadi ya secara proporsional dipakai gitu loh. Jangan sampai yang satu pakai pileg, yang satu pakai survei. Salah satunya ada kemungkinan nih Sri Sultan yang diusung oleh Demokrat sebagai kingmaker katanya. Iya, ini menarik nih. Sebagai king bukan kingmaker. Iya. Jadi he is the real king ya, the Japanese king ya. Maksud saya Sri Sultan, tetapi kingmakernya itu bisa Pak Yudhoyono gitu. Makanya saya agak heran dan bertanya-tanya kenapa SBY belum bergerak sama sekali. Dia masih menunggu dan menunggu gitu. Dan dulu saya kira itu setelah perhitungan pileg gitu. Tapi sampai kemudian peristiwa Pasar Gembrong, Pak SBY belum juga bergerak gitu. Jadi kalau misalnya dia memang melihat ya kepada Sri Sultan, saya kira itu juga merupakan sebuah pilihan yang strategis gitu. Karena yang dipentingkan sebenarnya kalau kita lihat dari pola voting behavior dari rakyat itu, juga faktor-faktor kultural itu lebih besar. Terutama kalau Anda bicara tentang masyarakat Jawa ya. Nah, masyarakat Jawa ini dilalah itu distribusinya menyebar gitu. Jadi kalau di Sumatera Utara itu 50% adalah mereka. Di Lampung sekitar 60% gitu. Cuma di Aceh yang sedikit ya, di kampung saya gitu. Tetapi kalau sampai Anda ke Sulawesi, Kalimantan juga seperti itu gitu. Nah, jadi esensi politik sekarang ini adalah perebutan simpati dari masyarakat mayoritas. Nah, sekarang siapa yang punya, yang mengontrol simbol-simbol kejawaan itu gitu. Masih relevan ini masalah Jawa, non Jawa itu masih relevan Pilpres 2019. Nah, ketika orang memilih pimpinan puncak, maka emosi etnik
ya, sentimen etnik itu selalu ada. Makanya diperlukan nama ada OO-nya itu. Gitu. Masih 2014 masih seperti itu potretnya. Mungkin sampai beberapa pemilu ke depan, mungkin ya, who knows gitu. Walaupun saya berharap tidak gitu. Saya berharap tidak karena saya adalah orang luar gitu. Nah, tetapi untuk konteks 2014 itu menjadi sangat penting gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi, tapi sudah ada William ini ya di kediaman Hatta Rajasa. Kita akan melihat apa dinamika di sana ya, William. William. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita, dan saat ini kami masih berada di kediaman Hatta Rajasa di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bersama kami pada malam hari ini untuk membahas soal dukungan Hatta Rajasa terhadap Prabowo telah hadir bersama kami Bapak Catur Sabto Edi, petinggi Partai Amanat Nasional. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai dukungan Hatta Rajasa terhadap Prabowo, nah ini bagaimana Pak? Prosesnya cukup panjang, ya. Kita bisa menjatuhkan pilihan untuk bekerja sama dalam Pilpres ini dengan Pak Prabowo itu. Platform kita sama karena pandangan-pandangan kita sama. Permintaan PAN yang non-negotiable hanya satu, yaitu pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan ini sebetulnya tidak hanya ke Pak Prabowo, ini kita komunikasikan juga dengan calon yang lain, di partai-partai lain, tetapi yang sudah direspon dengan baik itu oleh Pak Prabowo Subianto. Tadi Prabowo dan juga Hatta Rajasa ke istana, apa yang dibahas kira-kira Pak? Yang pertama, Pak Hatta selaku Menteri Aktif, menurut undang-undang dan etika dan budaya politik kita, mengharuskan beliau untuk mundur dari jabatannya. Dan beliau menyampaikan itu secara langsung kepada Pak Presiden. Nanti ada konflik of interest apabila beliau masih di pemerintahan. Ini sesuai dengan undang-undang dan budaya politik kita, maka Pak Hatta menyampaikan suratnya tadi malam, ya, tetapi tadi secara langsung disampaikan kepada Pak Presiden surat pengunduran diri itu. Kalau Pak Prabowo, tentu beliau yang mengajak Pak Hatta untuk bekerja sama dalam Pilpres ini. Beliau meminta kepada atasannya Pak Hatta, dalam hal ini Pak Presiden, secara unggah-ungguhnya di budaya kita, kan memang harus begitu, meminta izin untuk bekerja sama dengan Menteri Aktifnya Pak Presiden. Apa secara eksplisit SBY mendukung Prabowo Hatta Rajasa sekiranya seperti itu? Saya belum bisa menyampaikan itu. Jadi memang Insya Allah lah. Insya Allah mendukung gitu ya. Jadi, nah kira-kira ada update apa? Kira-kira pertemuan di dalamnya membahas apa Pak? Pertemuan ini yang diselenggarakan di rumah kediaman Pak Hatta ini, kediaman pribadi, ini mengundang seluruh pengurus di seluruh Indonesia, juga kader-kader kita di eksekutif maupun legislatif, yang sekarang ini baik yang terpilih kemarin dan yang incumbent, untuk bersama-sama kita memperjuangkan, menyusun strategi pemenangan untuk persiapan Rakernas besok. Untuk sukses tanggal 9 Juli 2014 nanti. Soal kedatangan tadi ke istana, apakah ada kemungkinan juga Demokrat mendukung Prabowo dan juga Hatta Rajasa? Kira-kira seperti itu, bagaimana Pak? Kita tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya, jadi masih terus berkembang ya. Jadi apa nih yang mungkin bisa disampaikan soal pertemuan tadi? Mungkin menjadi satu pertanyaan juga. Ini sopan santun politik, ini budaya bangsa kita, perlunya menghormati senior, dan tadi juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa di dalam pemerintahan ini ada yang berhasil, tetapi juga ada yang perlu disempurnakan, dan Pak SBY memberikan izin Pak Hatta untuk mengundurkan diri, berkonsentrasi di Pilpres ini. Ini saya kira budaya politik yang baik antara presiden dengan calon yang akan meneruskan. Ini berbicara soal kemungkinan kemenangan dan juga peluang pada Pilpres. Nah, ini untuk Prabowo dan juga Hatta Rajasa, bagaimana yang bisa digambarkan ke pemirsa semua?
Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dua manusia terbaik sekarang ya, terpopuler ya, terpopuler. Lagi top-topnya kira-kira seperti itu ya Pak. Yang satu seperti Arjuna dengan panah cundamaniknya, dan satu Pak Prabowo seperti Bima dengan gada rujak polonya. Nah, stylenya agak berbeda ya. Nah, kami melihat kondisi bangsa yang seperti sekarang ini, di mana nanti kita menghadapi 5 tahun ke depan itu tantangan begitu hebat. Ada ASEAN Economic Community, ya, ada APEC, ada perubahan geopolitik yang kuat sekali, di mana pengaruh Jepang, Tiongkok dan lain-lain di ASEAN ini. Nah, kita memandang perlu pemimpin yang kuat di sini, dan perlu kemudian juga didukung oleh orang yang berpengalaman, kompeten, bersih, ya, dan menguasai persoalan. Dalam hal ini kita ini mencari finalis untuk diadu di Piala Champions kawasan ini. Nah, kita merasa, ya, kita hitung bahwa Pak Prabowo dan Pak Hatta ini pantas untuk menjadi finalis, untuk diadu dengan disetarakan dengan pemimpin bangsa yang lain, sehingga bangsa kita ke depan bisa didambakan menjadi dihormati, disegani di kawasan Asia, dan kita bisa memakmurkan masyarakat kita sesuai dengan amanah pembukaan konstitusi kita. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah mungkin ya Pak, persentase dari partai, Hatta Rajasa dan juga Prabowo, kemudian dibandingkan dengan Jokowi, masih kalah. Nah, ini bagaimana peluangnya? Mirip ya sekarang, ya. Kalau PDI Perjuangan teman kita itu dan PKB ditambah Nasdem, terus kemudian di sini ada Gerindra, ada PAN, ada P3, terus kemudian ada PKS, insya Allah masih tambah yang lain. 4 saja ini sudah sama ya, 135, 133 ya, hampir sama. Tadi sudah diperlihatkan oleh Jak TV. Dan Pilpres ini bukan matematis tambah-tambahan partai. Dulu pernah kita lihat Pak SBY tahun 2004 itu hanya Demokrat, PBB dan PKPI, alhamdulillah bisa menang. Jadi itu kuat-kuatan figur, kuat-kuatan strategi. Dari survei-survei yang kita punya pun sekarang bedanya tidak signifikan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya. Jadi optimisme itu masih sangat besar sekali, kira seperti itu. Oh iya, tentu. Dan kita perpasangan ini punya 2 tugas. Pertama memenangkan tanggal 9, yang kedua how to govern nanti. Supaya berhasil membawa rakyat ke depan itu, 5 tahun ke depan itu lebih makmur, ya, sesuai dengan amanat konstitusi kita. Ya, di dalam ada pertemuan Pak, ini kira-kira siapa saja yang datang? Tadi saya sempat melihat Bapak Amin Rais juga untuk memberikan dukungan, tapi tahan dulu ya, kami masih akan kembali. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap di Ada Apa Berita.